Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu al husna lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin waktubna ma'asy syahidin wa adkhilna fi jannatin na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. As-salawatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Wa qala as-siyamu junnatun. Ummahat fillah dan abak fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian rutin yang telah diselenggarakan oleh pihak dari sekolah atau yayasan yang dirutinkan pada setiap hari Senin. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita laksanakan di hari ini dan di waktu-waktu yang lain diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, terkhusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Nganter anaknya pakai marah apa tidak? Alhamdulillah. Nggak pakai nesu-nesu? Nggak pakai kemerungsu? Nggak pakai getak-getak? Nggak. Berarti tanda-tanda sukses gitu. Insyaallah ya. Tapi nek esok-esok wis nesu. Esok kok ya wis iso nesu lho ya, Pak. Karena memang setan itu banyak ganggu kita, terutama di waktu pagi sama waktu petang. Maka ada zikir sobah, ada zikir masa. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh yang diperbanyak zikirnya. Nggak ada sholat sunnah setelah asar yang diperbanyak zikirnya. Udah zikir aja isih nesu-nesu, apa meneh gak zikir gitu. Nah makanya rentan banget pagi sama sore itu. Ya pagi sama sore itu rentan banget orang tua menambah ketuaannya ya, karena marah-marahnya. Maka harus tahu, oh ini waktu-waktu banyak setan ganggu kita. Jadi kita harus buat yang indah ya. Maka Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya itu aman dalam rumah tangganya, asik, bahagia gitu. Kemudian wa mu'afan fi jasadihi, sehat badannya secara psikis, secara kejiwaannya baik, keluarganya baik. Kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya juga sehat. Ya, di sini fisiknya sehat semua tuh Bapak Ibu? Kok dulu ganti selonjor, ganti silong? Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kadang selonjor, kadang silong, nggak apa-apa.
Kemudian apa? Wa indahu qutu yaumihi. Dan dia memiliki kutu. Kutu itu bukan kutu tumo ya. Ini kutu bahasa Arab, artinya makanan. Jadi rumah tangganya baik, kemudian badannya sehat, terus di pagi itu ada makanan. Wa indahu qutu yaumihi. Faka'anna hizzat lahud dunya. Kalau tiga hal itu berkumpul pada diri seorang hamba, pada keluarga seorang hamba, maka yang terjadi adalah seolah-olah kenikmatan dunia itu sedang berkumpul untuknya. Jadi untuk bahagia itu sederhana ya. Jadi nggak perlu banyak repot-repot. Tiga hal ini ada, sudah dunia mengelilingi kita. Satu, tadi keluarganya aman, ya nggak ada marah, nggak ada ribet, nggak ada padu. Ya kalau gejolak dikit nggak apa-apalah, wajar gitu. Kemudian yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga ada makanan atau sarapan, atau kalau yang buka ada yang puasa berarti ada sahur. Teman-teman, ini manggilnya guys sama teman-teman. Lah di judulnya di sini apa judulnya nih? Sukses Ramadan sampai finish guys gitu kan? Ya, ini kalau manggilnya guys nanti kok kayak terlalu akrab banget gitu. Ya. Dipanggil apa nih yang ibu-ibu? Ukhti atau uti? Yang bapak-bapak dipanggil akhi atau aki? Mirip-mirip aja itu. Jadi kalau ukhti itu nanti lama-lama menjadi uti gitu. Uti itu dari yangti, ya kan? Jadi ukhti lama-lama jadi mbah. Yang akhi lama-lama juga jadi aki gitu. Aki itu apa? Kakek gitu ya. Aki-aki jadi akhi jadi aki gitu. Jadi dari ukhti jadi uti gitu. Nah, tema kita adalah itu. Sukses Ramadan sampai finish, guys gitu. Oke, saya akan bagi menjadi 3 sukses di sini. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang sukses persiapan. Ya. Sukses dari sisi persiapan. Teman-teman, kalau kita pengen memiliki kegiatan yang sukses, jangan lupa persiapkan dengan persiapan yang baik. Maka kalau pengen Ramadan ini sukses, harus ada persiapan yang sukses juga. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya musyawarah. Kita tidak lepas yang namanya rapat. Walaupun musyawarah tidak mesti duduk bareng di meja macam apa begitu. Duduk-duduk sama suami di dapur sambil dulang-dulangan. Masih pakai dulang-dulangan enggak? Udah enggak? Ya, masih juga boleh kok jamaah. Ya tulang-tulangan gantian gitu. Kalau bapak-bapak itu biasanya kalau maem enggak habis, sing ngenteknya sama istri. Kebalik. Istri enggak habis dihabiskan suami. Jarang Ini jenengan aja. Biasanya itu suami jiko maem enggak entek terus bilang ke istrinya, "Dik tolong habisin." Gitu kan? Ada 3 kan kebiasaan suami itu. 1, maem rantek kon ngentekke bojone. 2, mandi andoke sembarangan suruh ngerapikan istrinya. Yang ketiga, ketika ngambil baju modal madil suruh ngerapikan istrinya. Itu tidak. Kalau bapak-bapak nggak gitu kan Pak di sini? Oh iya. Ternyata iya. Ya berarti termasuk normal berarti gitu. Ya, biasanya begitu. 1, maem rantai entek ke bojone. 2, adus anduke kayak nggon-nggon dirapikan istrinya. Yang ketiga, jiko madul-madul baju lipatannya. Oke, biar gak madul-madul gampang. Gak usah dilipat. Jamaah, jadi keseharian kita ada istilahnya, mohon maaf kalau sekolah ada rapat, komite ada rapat, orang tua siswa ada rapat. Rapat saja sudah dirapatkan. Kadang-kadang hasilnya saja masih apa? Meleset. Tapi kan banyak orang ngomongnya nggak gitu. Ropat, rapat. Wong hasilnya ya semrawut gini kok gitu.
Jadi cara logika berpikirnya nggak gitu jamaah. Wong sudah dirapatkan saja masih semrawut gitu loh. Apalagi nggak rapat. Nah, sudah dipersiapkan saja, kadang-kadang masih ada yang ketinggalan. Bagaimana kalau kemudian tidak dipersiapkan? Nah, untuk Ramadan ini kita kalau pengen sukses harus ada sukses dalam persiapannya. Maka banyak tulisan diantaranya kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Di ranah persiapan ini ada yang namanya seneng ya, nastaqbilu Ramadan bil faroh, nyambut Ramadan dengan bahagia. Ibu-ibu seneng nggak mau datang Ramadan nih? Bapak-bapak seneng nggak? Seneng ya? Yang membuat seneng ibu-ibu apa Ramadan? Jujur aja nggak apa-apa. Yang bikin seneng Ramadan apa? Banyak THR. Oh, banyak berkah. Masya Allah, cakep ya. Bapak-bapak yang bikin Ramadan bahagia apa sih, Pak? Pak, apa? Ikut istri. Ya, ikut aja. Di sini biasanya di sana tuh istri ikut suami, kalau sini suami ikut istri. Ya, ini memang karakter pemalunya di bapak-bapak ya. Jadi pengen dapat berkah. Nabi mengatakan begitu kan, atakum Ramadan syahrum mubarak. Datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh berkah, membuat kita bahagia. Ini pada wilayah-wilayah persiapan, di antaranya kita harus bahagia. Sholat malam ya, itu kalau di luar Ramadan berat banget. Ya, namanya tarawih itu kan kategori qiyamul lail termasuknya. Qiyamul lail di luar Ramadan tuh ya Allah berat jamaah. Yang sering tuh qiyamul lail. Ya. Yang sering tuh qiyamul lail, bukan qiyamul lail. Bedanya apa sih qiyamul lail dengan qiyamul lail? Ya, kalau qiyamul lail itu kemulan di waktu malam gitu ya. Kalau qiyamul lail sholat di waktu malam. Tarawih itu asik banget jamaah. Ya, saking asiknya kadang-kadang orang takut ketinggalan tarawih, tapi nggak takut ketinggalan isya. Tambah ada yang dia itu ikut sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Ya, ini kebalik-balik jamaah. Oke, jadi suasana itu membuat kita bahagia, itu bagian daripada persiapan secara jiwa, secara hati gitu. Seneng dulu gitu. Kalau sampai sekarang belum seneng, pokoknya endang diseneng-seneng ke piye. Aku harus bahagia mau ketemu Ramadan ini teman-teman. Ya, yakin harus bahagia. Kalau enggak ya nanti rugi jadinya. Kemudian juga persiapan secara doa-doa ya. Kalau saya dulu bikin kata-kata menyambut Ramadan itu dengan kata-kata do tangio gitu. Ini ranah-ranah persiapan. Apa Bapak Ibu? Do tangio. Kok singkit ngantuk kok lemok jenglilat gitu enggak apa-apa. Ya, do tangio gitu ya. Do tangio itu nyambut Ramadan dengan do-nya itu doa gitu loh ya. Jadi persiapan kita do tangio, do-nya itu ayo banyak berdoa. Ulama salaf itu kan 6 bulan sebelum Ramadan dah banyak berdoa. Ya Allah ketemukan aku Ramadan gitu. Nanti 3 bulan menjelang Ramadan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif juga begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini bagian daripada doa. Dan doa-doa lain silahkan aja gitu. Ya Allah ketemukan aku Ramadan. Ya Allah please deh. Gak usah pakai please gitu ya, biasa aja. Ya Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Pokoknya nyambut Ramadan persiapan ini di doa-doa itu ya, doa-doa semoga nanti ya diberi kemudahan lah gitu. Habis itu do tangio, yaitu tanya taubat. Ya, taubat ya, arruju'u ila taatillah. Taubat itu kembali untuk taat kepada Allah. Kenapa kok kembali? Karena awalnya kita itu baik-baik semua loh jamaah. Bayinya jenengan itu nggak punya dosa, ya. TK nih jenengan itu nggak punya dosa. Ada yang TK nggak dulu nih?
Saya nggak pakai TK jamaah, langsung kelas 1. Bapak saya bilang, loh kok aku nggak TK Pak? Kata bapak saya, TKW kanggo sing rung iso-iso kuwi gitu. Nek we langsung kelas 1 wae. Padahal gak duwe duit nggo sekolah TK. Jadi alasannya bapak itu pinter, rasa nganggo TKW sing angel macane, nek kowe iki iso langsung kelas 1. Langsung ini Bapak Budi gitu. Ini Ibu Budi loh, kanca-kancaku wis lancar. Ibu Budi, Bapak Budi, Budi-budian. Yes. Saya kelas 1 belum bisa baca. Oke. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi dotangi atau taubat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu harus ruju'u ila taatillah, harus kembali untuk taat kepada Allah. Karena awalnya kita ini baik. Awalnya kita ini nggak punya dosa. Ya makanya kalau mendidik anak-anak di usia 7 tahun ke bawah itu ya jadi seneni terus. Dia tuh nggak punya dosa, nggak pernah beban taklif. Itu usia-usia tufuliyah, pendekatannya pendekatan rahmah, pendekatannya kasih sayang. Wong bayi setahun setengah ngompol digetaki. Oh alah lele iki kaya ngompol barang iki ngopo. Kok nek ra iso pipis tambah bingung itu loh. Jadi anak-anak usia 7 tahun ke bawah itu jadi seneni terus, dipelilii terus. Sing sering melotot sapa Pak apa Bu Nek masih melotot-melotot nanti saya usul ke panitia kajian saya yang kapan gitu ruqyah masal aja. Ya nggak usah kajian-kajian ruqyah wae ben jelas gitu. Oke jamaah. Jadi taubat, mungkin kita ini sebagai orang tua keliru dalam mendidik. Mungkin nggak? Mungkin. Bapak-bapak juga mungkin kurang memberikan kasih sayang kepada istri. Bapak-bapak sayang banget nggak sama istrinya? Jawab mumpung ada istrinya nih. Malu. Ya. Saya kalau nyampaikan di beberapa kajian suami istri itu gampang membahagiakan istri itu 2. Berikan namanya apa? Penghormatan dan penghargaan. Wes selesai Pak. Penghormatan itu selalu memberikan ucapan-ucapan baik kepada istri. Misalkan pagi-pagi dibikinkan kopi. Lebih ibu bikinkan kopi enggak? Enggak. Cek kuatat kon gawe dhewe ngopo? Dadak sing-sing wis. Koyok loro wae. Bukan masalah loro jamaah, tapi keakraban gitu loh. Maka berikan wahai bapak, yaitu apa kepada istri itu penghormatan. Kalau ini dikasih ucapan jazakillah khairan. Seneng nggak diucapin jazakillah khairan gitu? Ya Allah. Kemarin saya harus ngisi pengajian di Karanganyar, Sukoharjo. Sedangkan anak saya yang putri pulang dari pondok dan saya nggak bisa nganterkan karena mendadak pengumuman dari pondok bahwa kajian di pondok sekalian penjenguan dan boleh dibawa pulang. Padahal saya udah kadung jadwal di luar kota. Habis itu saya terpaksa kan nggak bisa nganter, kemudian istri yang nganter. Itu saya WA gitu ya. Gimana sih WA-nya? Maaf ya sayang, saya nggak bisa nganter anak, tolong anterin ya gitu. Terus dia jawab, alhamdulillah kak, nggak apa-apa kok. Ini juga udah sampai pondok gitu. Saya bilang jazakillah khairan, Mbak Yakub. Enak banget kan kayak gitu tuh. Orang loh pondoknya mendadak. Oh enggak gitu-gitu. Enggak gitu-gitu jamaah. Coba deh suami ngasih penghargaan, penghormatan. Sederhana loh Pak, cuman ya dikasih makman terus makasih istriku. Wah itu wes jingkrak-jingkrak Pak. Gitu loh. Aja dipaidu terus. Doke kok separuh. Separuh yang gua aku toh. Dan seterusnya. Yang kedua apa? Penghargaan. Penghargaan itu apa? Bukan hanya mengupdate status, mengupdate gelang. Nah, gitu. Itu namanya penghargaan, Pak. Update ya gelangnya. Kemarin berapa? 4 gram. Sekarang dibawa ke mana itu dekat Pasar Klewer itu loh. Ya, dijolke jadi 2 gram. Yang 2 gram untuk bayar SPP.
Kan yang penting ada perubahan itu udah bahagia banget. Itu gitu loh teman-teman ya. Sama kadang-kadang banyak kalau bahasa saya di rumah tangga itu ada istri yang piak-piak. Tahu nggak istri piak-piak? Ini buat belanja hari ini ya. Samineta. Nah, ini namanya wanita piak-piak. Ya, kemudian suaminya bilang, "Dek, maaf banget hari ini kita nggak jadi jalan-jalan karena ini qadarullah saya harus memenuhi panggilan pimpinan." Mesti. Nah, kayak gitu. Ya kalau gitu teman-teman itu jangan langsung istri begitu. Suami itu nggak pengen untuk meng-cancel itu nggak pengen sebenarnya. Makanya kalimatnya yang indah aja. Ya Allah, ya mas nggak apa-apa mas. Semoga lain waktu dimudahkan oleh Allah ya. Itu enak jawabannya. Nanti suami dia bakal ngatur sebisa mungkin. Tapi kalau jenengan udah mesti apal, udah aku duga. Iya kalau kayak gitu jamaah ya udah suami pun juga sebaik ngono ya wis rasa piknik sisan wae. Ya Allah, jadi itu tuh sederhana tapi enak. Sama juga mungkin kita tahu tadi masih kalimat apa tadi? Taubat kan? Mungkin kita kesalah kepada anak-anak juga, ya kan? Kita juga bertaubat kepada Allah dan nggak ada salahnya kok orang tua minta maaf kepada anak itu nggak ada salahnya juga. Kepada teman-teman ya, mungkin kita mengingkari janji atau kepada ustadzah atau kepada pihak sekolah atau sebaliknya dari sekolah kemudian ke pihak orang tua siswa. Enak kalau sudah saling begitu di ranah persiapan ini enak gitu. Maka namanya taubat itu arruju'u ila taatillah, bisa hubungannya dengan Allah langsung atau dengan sesama. Ini juga bisa gitu. Doa taubat ngilmu. Ini karena saya asli Ngawi jadi ini yang bukan ilmu gitu. Kalau Pajang kan masih ada keturunan keraton Pajang ya. Jadi kan mungkin ainnya sudah bagus. Kalau saya kan Ngawi jadi yang ngalor ngidul ngetan ngulon. Jadi kalau dulu ngaji ya gitu alhamdulillahirabbil ngalamin gitu. Itu biasa ya. Maka ngilmu. Maka kalau ada orang Jawa namanya ngadimin itu bahasa Arab itu azim. Dipaksain enggak yo. Ya ngadimin itu azimin gitu loh. Jadi gitu ya. Azimin gitu. Kemudian dipanggilnya ngadimin gitu. Itu coba aja yang namanya alimin kan ngalim. Ya, iya mau belajar ngaji ke siapa? Mbah Ngalimin gitu. Itu alimin. Ya kan angel misal. Mau ngaji ke siapa? Mbah Alimin. Lama aja maaf. Ya, makanya ngalimin. Nah, di sini doa taubat terus ngilmu. Artinya harus dipelajari ulang. Ini masih ranah-ranah persiapan. Diilmui kira-kira fikihnya apa, yang wajib puasa siapa. Kalau di kitab Al-Wajiz itu yang wajib puasa satu tentu muslim muslimah, yang kedua yaitu akil. Yang dimaksud akil di sini maksudnya tuh sehat gitu ya, berakalnya maksudnya berakal sehat gitu loh. Berarti ini edan gak poso gak apa-apa tat, gak apa-apa tenan tat. Arep ya wong sehat kok pengen raposo ya berarti raposo. Yang ketiga yaitu balik ya, secara beban taklif dia udah dapet ya. Sekarang ini baliknya bocah-bocah itu maju kayaknya ya. Lebih awal ada yang dipengaruhi karena interaksi, karena makanan dan yang macam-macamnya, pergaulan gitu. Kemudian juga selain itu berarti mukim, dia tidak safar ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu safar itu dikatakan ya sekitar 82 km gitu, yang kemudian sholatnya sudah bisa dijamak qashar ya, atau ulama lain kurang dari itu. Itu mulai dipelajari lagi ya. Kemudian setelah itu ya kalau wanita harus toharoh ya.
toharoh atau maksudnya suci ya, dari minal haid wa nifas. Itu dipelajari lagi ya. Ini bagian daripada persiapan, termasuk hukum-hukumnya, yang lainnya. Ustadz, saya tuh setiap puasa mesti perut saya sakit, boleh nggak aku bayar fidyah? Lah sakitnya kenapa? Lapar. Oh, sa Indonesia ya podo kabeh jamaah mau jenenge poso kuwi ya wetenge loro, nek lorone lapar itu ya wajar gitu loh ya. Kemudian macam-macam. Ustadz, kan mohon maaf ya, ini jangan bilang siapa-siapa ya, ini rada rahasia dikit ya. Kan dulu kami itu zaman saya itu kan adus di kali. Mandi di kali jamaah. Jadi mandi neng kali jeguran ngono kae. Esok kayak gini mau sekolah mandi di kali gitu. Nah itu kan ada pertanyaan yang unik-unik, Ustaz nek ngentut di banyu batal pora gitu. Ada yang sampai begitu ya toh. Itu dikaji tuh sama ulama gitu ya. Kalau sampai nanti dia kentut terus habis itu kok menyedot air itu ke itu makanya bisa jadi batal dan macamnya gitu. Tapi dia enggak, itu tidak membatalkan. Gitu-gitu dibahas. Saat mencicipi ma'aman boleh enggak? Kalau saya lihat di beberapa kitab baik dalam mazhab Syafi'i, Maliki yang lain itu mencicipi itu boleh, tapi tidak sampai ditelan. Ya ini nyicipi. Dilepeh nih tat. Oh, lah piye? Lah kalau dilelak bukan nyicipi namanya makan itu. Dikaji, Ustadz saya itu hamil, saya gimana gitu. Boleh nggak aku fidyah saja atau aku harus kodok atau harus kodok dan fidyah? Itu banyak penjelasan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu dilihat dulu ke masing-masing. Kalau dia nggak kuat puasa gara-gara dirinya, ya dia harus kodok gitu. Kalau dia gara-gara bayinya dan dirinya, dia tetap harus kodok. Tapi kalau dia gara-gara bayinya saja, berarti dia harus kodok dan fidyah. Kayak begitu kan? Kalau Syekh Abdul Adim Badawi mengambil pendapatnya Abdullah bin Umar, itu beliau menyerupakan wanita yang hamil dan menyusui itu kayak orang yang bekerja keras banget. Jadi beliau membolehkan hanya fidyah saja, gitu. Ini pendapat-pendapat ulama kan begitu ya. Dalam kitab Al-Wajiz ya, Syekh Abdul Adim Badawi, beliau mengambil pendapat itu. Ya, bagi yang dia hamil menyusui, dia cukup membayar fidyah saja. Kenapa? Karena memang berat banget. Apalagi sing diluk-diluk mbayek. Itu kan. Misalkan saya itu tahun 2007 nikah. Ya, 2007 nikah, 2008 lahiran. Proses seset lahiran 2008. Nah itu setelah itu istri nggak bisa puasa 3 bulan. Satu waktu bulan hamil, yang dua yaitu bulan menyusui. Berarti 3 tahun tuh nggak bisa puasa. Dia kan pas mau nyarutang, hamil meneh, gitu. Jadi punya utang lagi 3 bulan lagi. Berarti udah berapa utangnya? 6. Udah 3 sama 3 berapa? 6 kan? Udah 3 bulan udah mau persiapan, hamil lagi. Ya Allah, terus kayak gitu terus ya maaf. Sampai sekarang tuh yo masih dalam kondisi itu juga. Melahirkan hamil. Enggak tahu memang kehidupan kami tuh kayak begitu. Hamil melahirkan kayak gitu ya maaf. Jadi memang kehidupan yang sudah akrab dengan kehidupan kami. Ya. Paham maksudnya? Ya saya mengambil pendapat yang lemah memang. Nggak apa-apa ya, saya bilang udah kamu fidyah aja nggak apa-apa deh gitu. Loh, kan ini pendapatnya lemah Ustaz, nggak apa-apa. Ya lemah menurut pendapat, tapi ini untuk menguatkan istriku, saya bilang gitu. Ya, karena kalau dia harus puasa ya Allah, ya toh puasa terus gak barbar, kapan pikniknya kita? Ini masih pada ranah persiapan dotangio. Ayo sing ngantuk-ngantuk ben padha tang itu. Dotangio, doa, taubat, ngilmu, pokoknya dipelajari ya tentang bukan hanya puasanya aja, termasuk tarawehnya. Ya kalau anak-anak tadi tasmik, masya Allah ya kan, sampai Ali Imran, kemudian ditambahi surat-surat penting.
Itu berarti kan saya yakin nih anak-anaknya aja begitu banyak hafalannya, bapak ibunya ya saya yakin. Saya yakin. Nah, kalau anak-anaknya aja udah sampai Ali Imran, saya yakin bapak ibunya udah sampai Anas. Nah, bener nggak kira-kira? Bener. Ini kan karena anak-anak, jadi mulai baru Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa karena masih anak-anak. Kalau orang tua siswanya udah sampai di Inna a'toinakal kausar. Ya, jadi nanti kalau ngimami ya anak-anak karena masih anak-anak, jadi paling mulai Al-Baqarah, mulai Ali Imran. Tapi karena bapak ibu sudah orang tua, udah lewat itu. Ya, makanya nanti soalnya qul huwallahu ahad, udah akhir-akhir. Ya kan? Ya, cerdas bapak ibu nih. Ya, maka dotangiyo, ya ilmu ya dipelajari ya. Ustadz, saya tuh pengennya terawihnya 2 kali, terawih ba'da isya sama malam. Oh, nggak apa-apa, boleh. Gitu, nggak ada batasan khusus kok. Tapi yang jelas witirnya cukup 1 kali aja, gitu. Kalau udah witir di ba'da isya terawih ya udah. Malamnya nanti kalau mau salat lagi nggak usah pakai witir lagi. Karena witir tuh kalau 2 kali jadi genep. Padahal witir itu artinya ganjil. Innallahal witru wa yuhibbul witra. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil atau maksudnya esa dan menyukai yang ganjil-ganjil. Maka bapak-bapak itu kalau punya istri yang ganjil, Pak. Punya istri itu yang ganjil. Berapa? Sulit untuk melangkah. Tapi laki-laki itu bercerita. Bukan gak bercerita, bercerita. Oke, dotangio, doa, taubat, ngilmu, kemudian dotangio, doa, kemudian taubat, ngilmu, olahraga. Ini bapak yang di dekat tas saya. Itu ada tas apa pak? Sampingnya itu putih, yang putih pak. Coba buka pak. Apa isinya pak? Ya itu. Apa pak isinya? Sepatu apa pak? Sepatu futsal. Saya habis ini nanti futsal. Ya. Jadi olahraga gitu. Jadi dijaga. Kenapa sih pak digeser-geser terus dari tadi? Bikin saya nggak fokus aja. Ini lama-lama saya hanya kajian dengan ibu-ibu dong. Tadi udah bener-bener di sini digeser lagi di sini, geser lagi di sini. Ya Allah ya Rahman. Oke. Nah, jamaah yang berbahagia, tolong olahraga ya dijaga. Dan masing-masing juga harus menyesuaikan usia dan kemampuannya ya. Olahraganya tapi harus. Nek saya boleh melihat dari ibu-ibu ini kayaknya sukanya nge-gym ya. Ya, nge-gym ya. Kalau bapak-bapak kayaknya sepak bola ya, masya Allah ya. Gak apa-apa, silakan nge-gym, silakan nih, tapi tolong cari yang tidak tercampur baur. Kemarin ada ibu-ibu itu posting gitu lagi nge-gym, tapi kanan kirinya umum kayak laki-laki. Nggak pas lah kayak begitu. Kan aku nutup aurat. Emang ada nge-gym yang obyo-obyo banget gitu kan jarang. Ada tapi jarang. Mesti kan pakainya nggak ngetat-ngetat gitu. Tolong. Kemarin saya juga bilang ke Karanganyar, ibu-ibu itu kalau mau senam-senam itu jangan senam-senam yang menipu kita lah. Apa senam-senam menipu kita? 1, 2, kirain J6 besok kita cedak wis tuwek-tuwek kayak jamaah. Maksudnya itu senamlah di tempat yang tertutup gitu loh. Nyari teman-teman yang rumahnya ombol, luas gitu. Olahraga dijaga. Ya, jadi al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Itu harus menjadi pegangan kita. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap mukmin mesti kebaikan. Tapi tentu di sini kuat apa? Ya kalau yang kuat akidah, kuat iman itu jelas. Tapi ketahuilah bahwa hakikat dari kekuatan adalah melempar. Hakikat dari kekuatan adalah memanah. Ya, jadi artinya bahwa kekuatan fisik ini nggak boleh disepelekan. Ibu-ibu, ummahat, bapak-bapak juga memiliki ilmu yang baik ya.
pengalaman yang baik, tapi kalau sakit-sakitan kan nanti juga kemanfaatannya jadi kurang. Tolong dijaga ya, olahraga pagi gitu. Biasanya kalau ibu-ibu kan habis lari pagi terus maem pirang-piring dulu. Oh ora sida. Ya. Tapi juga nggak usah baperan. Kadang-kadang bapak ibu itu apa ya, mesti nih takut terlalu lemu, kadang-kadang ya gitu. Aku saiki nggak pengajian, Ustaz lah ngopo? Aku saiki lemu banget tuh gitu. Jadi apa sih gara-gara gitu terus nggak mau ngaji gitu loh jamaah. Padahal kalau jenengan cek sejarah, Aisyah radhiyallahu taala anha itu awal-awal beliau langsing emang. Maka ketika balapan lari dengan Nabi, di awal-awal yang menang siapa? Aisyah. Walaupun aku yakin Nabi ngalah wih. Ya, ngalah itu demi cinta gitu kan. Aduh aku kalah. Ini nggak apa-apa Pak, sekali-kali gitu. Panco abe istri terus ngalah itu apa-apa gitu ya. Tapi coba di hadis-hadis berikutnya ketika di akhir-akhir ya, ketika kejadian hadisul ifki, fitnah yang menimpa Aisyah, itu Aisyah radhiyallahu taala masih langsing. Karena yang ngangkat keranda ke unta itu nggak kerasa gitu. Kalau ada beliau sama nggak ada itu sama. Dan ini pernah menimpa saya minta santri tolong anterin aku pengajian ke sana. Saya udah naik, dia bilang Ustadz naik wis munggah yo. Gitu. Oh udah toh Ustadz, maaf Ustadz gitu. Jadi ya Allah, ngejek banget itu jamaah. Jadi masa saya udah naik motor dibilang belum naik gitu. Ya mungkin karena tidak terasa gitu ya. Nah Aisyah gitu. Nah di akhir-akhir kemudian hadis menjelaskan Aisyah radhiyallahu taala kemudian lomba lari berikutnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalah? Karena beliau agak berisi gitu. Jadi nggak masalah. Ya mau langsing mau berisi, yang penting udah berusaha, yang penting dapat jannah surganya Allah. Gitu aja, nggak usah terlalu baper. Nek baperi nggak banyak peran nanti. Ya. Iya, orang yang baperan itu jadi nggak banyak peran, gitu, dan seterusnya. Tapi olahraga tetap harus dilakukan, ya. Monggo jalan pagi. Saya tuh biasa sama anak, istri, gitu. Ayo jalan keliling, gitu kan. Nanti sekitar, ya saya memang harus repot diajak jalan. Nanti nggak kuat. Saya pulang ngambil motor. Saya pulang ngambil mobil munjali begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi udah ada gerakan-gerakan itu. Dotangio. Apa tadi? Doa, taubat, ngilmu, dan olahraga. Ini masih pada sukses persiapan. Yaitu sukses ketika kita menyambut Ramadan. Di ranah-ranah ini harus oke. Nah kemudian sukses dalam pelaksanaan Ramadan. Ya, sekarang akan masuk di sukses dalam pelaksanaannya. Kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, maka hal yang harus kita lakukan benar-benar adalah al-mujahadah, yaitu sungguh-sungguh. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka ada tulisan tuh di jalan-jalan banyak banget, Ramadan ora mung Ramadan. Tahu artinya? Ramadan ora mung Ramadan. Bahwa Ramadan itu bukan sekedar kita tidak makan. Jadi kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, ya Ihya Ulumuddinnya kan ada puasanya awam. Puasa yang penting nggak makan, nggak minum, nggak pertemuan suami istri gitu aja. Ya boleh wong memang dia kemampuannya di situ. Yang kedua yaitu shaumul khusus. Puasanya orang yang lebih khusus lagi. Dia bukan hanya menahan dari 3, ditambahi termasuk dari urusan lisannya. Dia nggak pengen ya jahal, kemudian yarfus, kemudian yashop. Dia nggak pengen itu terjadi. Makanya jangan bengak-bengok ketika Ramadan. Ya, la yashop. Itu jangan bengak-bengok, jangan teriak-teriak. Dan ini saya dapatkan masya Allah jamaah ya. Jadi beberapa rumah tangga itu biasanya esok-esok lampunya wis mati, boso Ramadan ini nyala jamaah. Itu pertanda apa kira-kira? Hah? Masih tidur ya. Harusnya mujahadah. Ya sungguh-sungguh, jangan pakai dalil naumu shaimin ibadatun, turune wong poso ibadah.
Mama nggak isah-isah gitu. Mama kok isah-isah gitu. Mama nggak isah-isah. Maaf mas, tidurnya orang puasa ibadah. Papa nggak nyari nafkah. Tidurnya orang puasa ibadah. Adik-adik nggak sekolah. Ma, tidurnya orang puasa ibadah. Kalau dalil itu benar, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Bagaimana dengan isah-isahnya? Bagaimana dengan mencari nafkahnya? Bagaimana dengan sekolahnya? Akan jauh lebih bermakna. Makanya di bulan Ramadan itu setelah kita persiapan, kita harus sukses dalam urusan mujahadah. Sungguh-sungguh. Mulai dari apa? Sungguh-sungguh dari urusan puasa. Tadi Imam Ghazali mengatakan ada puasa awam, puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa lebih khusus lagi. Ya, khususul khusus atau khawas. Ya. Kapan itu? Puasa bukan hanya nggak makan, nggak minum, bukan hanya nggak bicara yang jelek, tapi juga pikirannya dijaga. Ya, misalkan diajak rasan-rasan, mau nggak rasan-rasan? Mbak rasan-rasan yuk, maaf, puasa. Nanti aja nek bertraweh. Itu juga nggak benar jamaah. Ya, ya, jadi nggak benar juga kalau kemudian rasan-rasanya nanti bertraweh, nggak bisa gitu. Drama-drama Korea, mosok poso-poso ambek sahur nonton drama Korea. Aneh. Anak eneng Quranik sekul tontonane drama Korea. Apa ya cocok ngono kowe? Anake murojaah no song fingkong kingkong. Enggak cocok jamaah. Kita harus mencocok-cocokkan juga kalau kita pengen anaknya tahfidz, ya kita harus berupaya tahfidz gitu. Nah, ini kan drama Korea Islami, tat. Emang ada drama Korea yang Islami? Ya Ustadz sih nggak bisa mengambil hikmah. Itu tuh ada seorang suami kan, lah suaminya itu didolimi istrinya, lah istrinya kan dia gini-gini, lah kan kita empati ke itu kan Islami tat kayak gitu tuh. Oh alah, tak kira nek drama Korea Islami terus cadaran, terus opo gitu, ternyata nilai-nilainya nggak bisa. Ya, saya larang itu jamaah kita nonton itu. Kenapa? Nek bar nonton drama Korea itu ndelok bojone itu bainas samai wasumursat. Iya, bedanya begitu, Pak. Bainas samai wasumuri asad. Ya. Jadi bar ndelok drama Korea ndelok bojone kuwi antara bedone langit ambek sumur sing asad gitu. Nah, untuk itu tolong ya harus mujahadah. Malamnya digunakan tartilul Quran, ya murojaah, ya mujahadah, kemudian dari target-target yang awal tadi kemudian dimujahadahi kalau mau khatam berapa kali, ibu-ibu, bapak-bapak, suasanakan Al-Qur'annya gitu. Nek saya sih nggak harus melu-melu konco-konco kudu khatam ping 8, ping 4, ping 3, sesuaikan aja kemampuannya. Ya, oh nek saya kayaknya satu aja Ustaz, tak upayakan bacaanku tartil. Gitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang jenengan tartilnya udah bagus, aku insya Allah meningkat ke Ustaz. Tahun kemarin aku 2, sekarang 3. Masya Allah. Ini ada bapak-bapak Sukoharjo daerah Mbaki atau Waru apa Waru ya? Itu Masya Allah hari ketiga bulan Ramadan udah khatam. Salut saya. Sampai tak wawancarai, Bapak, Masya Allah. Hari ketiga kok udah khatam gimana Ustaz? Nggih biasa mawon sih Pak Ustaz. Aku pengen trik and tipnya Pak, tak sebarkan ke jamaah saya. Bapak kan usianya sudah 70 tahun gitu. Iya Ustaz, tapi ini rahasia sih sebenarnya. Alah nggak apa-apa, mau tartil aja kok, rahasia apa sih? Saya mulainya sudah habis lebaran kemarin Ustaz. Paham nggak maksudnya? Jadi ternyata cara supaya bisa khatam hari ketiga di bulan Ramadan adalah, jadi ternyata mulai Syawal itu dia udah mulai tartil, udah mulai ngaji terus gitu sampai ya, jadi mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan khatam.
patut kita acungi jempol itu jamaah. Karena apa? Karena keistiqomahannya gitu. Jadi ada target mujahadah di situ sungguh-sungguh. Karena ini kajian yang akan saya sampaikan nanti, habis ini saya langsung meluncur ke Siti Aisyah. Di sana akan membahas di antaranya apa? Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Fa'idha kumta fi solatika fasalli solata muwaddi'in. Kalau kamu sedang menjalankan atau menegakkan solat, jadikanlah solatmu itu seolah-olah adalah solat yang terakhirmu. Solata muwaddi'in, solat perpisahan. Sama, kita kenapa harus mujahadah? Kenapa kita harus serius? Karena kita bisa jadi gitu ya beranggapan kalau puasa ini, Ramadan ini bisa saja adalah yang terakhir bagi kita. Maka kesungguhannya harus ditingkatkan ya. Bukan hanya masalah puasa, Al-Qur'annya, termasuk yang lain-lain, termasuk sedekahnya. Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat dermawan. Tapi kalau di Ramadan kedermawanannya asyaddu minarrihi al-mursalah. Kedermawanannya Nabi Muhammad SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Saya tuh kalau Ramadan ya mesti yang tidak saya lupakan, karena Ramadan itu menjadi titik balik saya. Yang dulunya saya ini sangat tidak mengetahui Al-Quran, saya punya titik balik itu di bulan Ramadan. Jadi saya ingat banget. Maka Ramadan itu nanti banyak orang-orang yang tiba-tiba taubat, tiba-tiba ke masjid, tiba-tiba belajar Al-Quran, itu banyak. Maka ibu-ibu juga tolong lisannya dijaga, bapak-bapak juga lisannya dijaga. Kalau ada temen ratau ning masjid kok tiba-tiba Ramadan ning masjid, ojo mbok dengaren ki. Tumben ke masjid nyari buka ya. Ya Allah. Ya, apalagi Mbak Ewi nggawa tas rodok gede sithik gitu. Mau mengadai ya. Mau mengadai snack ya. Jangan jamaah. Saya punya pengalaman yang luar biasa dengan Ramadan itu. Saya SD belum bisa baca Quran. Karena saya harus angon wedhus terus. Ya, angon wedhus. Dus saya yang pertama namanya Umi Sriatun. Ya. Punya anak dua namanya Tilka dan Alda. Ya, punya anak lagi namanya Yayu dan Bagus. Gitu. Itu nama kambing saya, Umi Sriatun. Nek jangan nggak percaya, ke kampung saya sampai sekarang yang usia dia saya ke atas itu masih ingat kejadian itu. Saya manggil jarak jauh, Umi, datang dia, jegre gitu. Nah kakak saya dari Jakarta datang, ternyata dia juga dipanggil Umi sama anak-anaknya. Aku panggil Umi, mbakku teko, wedhusku teko. Dan mbakku bilang, apa dek? Mboten no. Loh, mau nyeluk aku? Mboten no, kula nyeluk niki ya. Tapi jenenge sapa? Umi Sriatun gitu. Nama kambing saya. Memberi nama binatang itu hukumnya sunnah. Tapi menjaga hubungan dengan tetangga itu wajib. Jangan sampai memberi nama binatang nyakiti tetangga. Karena dulu saya belum tahu. Saya nggak tahu tentang adab-adab itu. Tapi memberi nama, loh, gajahnya Abroha siapa namanya? Mahmud. Wabe. Gajahnya Abroha itu namanya Mahmud. Sehingga nanti dalam film kartun IX, apa itu? IX, Ice Egg, alah angel men. Ice Egg itu ada mamot, iya kan? Kita yuk podo tontonan yuk. Nah, jamaah yang berbahagia. Nah, saya punya titik balik di situ. Ya, saya belum bisa. SMP, saya juga belum bisa baca Quran. Ya, karena harus angon wedhus terus gitu. Sampai mohon maaf pada waktu itu pelajaran yang paling aku geding yaitu pelajaran agama. Nek masalah nama-nama malaikat aku hafal insya Allah. Misalkan nama-nama surga dan neraka hafal insya Allah. Tapi nek kon ngaji,
Mesti saya mendoakan muga-muga guruku rawuh tambah sehat terus sih jemaah. Ya, tak doakan nggak hadir tambah hadir terus. Itulah kalau doa jelek itu nggak dikabulkan. Ya. Muga-muga Pak Toha nggak hadir ya Allah, ku mohon ya Allah tambah sehat terus Pak Toha ira tahu izin jemaah. Kayak nanti mesti saya yang ditunjuk suruh baca Quran, apa nggak abang ireng kayak jemaah. Aku tuh malu gitu loh. Akhirnya pas SMP kelas 3 ada namanya ujian praktek. Ya, mau nggak mau harus baca. Ya saya panggil teman saya namanya Juri sama Suwardi. Kowe pengen jadi bestiku nggak nih zaman sekarang? Ya, tolong aku tulis no latine dong ditulis gitu. Iki aja ngomong rahasia loh jemaah. Ya, akhirnya dituliskan latine terus udah lah gurunya ganti bukan Pak Toha, Pak Mursalin. Nomornya diacak. Ayo, nomor ini maju jemaah. Padahal harusnya Al-Baqarah 1 sampai 10. Temenku baru 1 sampai 5 nulisnya itu. Quran apa? Kertasnya tak suwek, tak taruh di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Sampun Pak, urung. Lanjut ayat 6. Pun Pak mriki mawon. Ora. Teko 10 kok. Ya Allah, jamaah aku gembrobios kayak. Akhirnya ina kok ina piye toh? Langsung dipanggil aku sini. Dewi apa? Putih-putih wi apa? Wah, konangan jamaah. Maaf Pak, aku nggak bisa baca Quran. Jangan bilang nggak bisa. Belum bisa. Suatu saat kalau kamu belajar insya Allah bisa. Lo jadi guruin ngono kuwi lo. Jadi teringat orang kok, bodoh mami telo aduse ning kali. Lah gitu. Ya, jadi dia bilangnya begitu. Ya. Suatu saat nanti kamu bakal bisa insya Allah. Wah, itu yang membuat saya makjeleb. Akhirnya Ramadan itu saya ke masjid. Nah, ke masjid setiap ada orang tadarus melingkar, saya ke bawah tontongan. Kenapa? Ngrungokke. Kenapa aku nggak di lingkaran itu? Nggak bisa. Ngonekon maca piye? Saya pergi ke situ. Ya, habis ke situ ngrungokke konangan masku. Dilaporke ke Mai Maldo. Mbokku. Mboke apa le? Ngertos napa mboten? Apa? Adik winik ning masjid bae ora tau tadarus. Ya Allah dilaporke to. Lah kuwi sing suarane cilik kae sapa? Kae Irul kae anake Pak Meslan gitu. Lah dekmu nang isor tontongan kuwi. Dipanggil klarifikasi sama si Mbok. Tenan to le. Nggih Mbok. Lah ngopo? Dereng saged. Ya Allah, apa ora melu TPA? Lah kan angon wedhus. Akhirnya kakak saya dipanggil, terno adikmu nggone Pak Meslan, Pak Kiai Meslan sinau. Ayo, mau sinau sing serius. Kakakku ngecing-ngecing aku kayak jamaah. Yo Mas, diantarkan ke Pak Meslan. Pak Yai, saya diminta simbok untuk mengantarkan adik saya supaya belajar Al-Qur'an kepada Bapak. Pak Yai tanya, oh ya Allah dia murung iso toh, dereng niku dolan terus kok. Ya. Terus boten nggih kula ngon wedhus kok. Akhirnya terus Pak Yai, ya wis saya sinau. Mas, wis iso ngaji. Dereng. Lah. Masku itu ternyata ngelapor ke bae ya urung iso bae. Ya Allah, tapi saya enggak punya sisa dendam, Mbok. Saya enggak bilang, Mbok, ngerti ra, Mbok? Nek masku kuwi ora ngono saya jawab. Saya bukan sifat pendendam, pemaaf. Ya, habis TPA sama Pak Kiai, dengan izin Allah saya cepat lompat gitu. Masku mutung. Lah kok cepet mbok. Wis rasido budal aku, akhirnya kakak saya nggak jadi belajar ngaji gitu. Baru-baru ini tak ajari ngaji. Udah pisah berapa puluh tahun gitu. Nah jamaah, ada titik-titik balik di situ. Sehingga dari itu saya menjadi cinta banget. Kalau ketemu Ramadan, ingat saya, ya Allah, dulu saya kenal Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Syahrul Quran, unzila fihil Quran. Bener-bener tuh Ramadan itu adalah
di mana Allah menurunkan Al-Quran dan keberkahannya di situ. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kita nggak boleh melupakan Al-Quran, nggak boleh berpaling dari Al-Quran. Kalau berpaling, yang terjadi adalah dongka, doyikun fi sodr, wa doyikun fil qabr. Bakal muncul kesesaan di dalam dada dan di dalam kuburnya. Mujahadah sholatnya, mujahadah puasanya, mujahadah semuanya deh. Maka kalau kita sudah sukses mujahadah, maka sukses pelaksanaan. Yang terakhir, tentu nanti kita akan sukses dalam mendapatkan hasil. Apa sih hasil tertinggi daripada sukses itu sendiri? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi di sini inti sukses yang terakhir adalah ketika kita sukses persiapan, sukses pelaksanaan, insya Allah sukses dengan sebenar-benar sukses. Apa itu? Karena kita nanti bakalnya meninggal dunia dan semua balasan bakal disempurnakan oleh Allah di akhirat. Nah, barang siapa yang digeserkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kenikmatan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Jamaah yang berbahagia, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, Ali Imran ayat 185. Ya, mau diterangkan lagi pojok kanan bawah, yaitu urusan kakak saya Adi Hidayat. Ya. Ya, itu kakak saya, Ustaz Adi Hidayat itu lahirnya 1 tahun sama dengan saya. Sama juga sama kakak saya, sama hobinya yaitu pingpong sama futsal juga. Ya, ya kakak saya Adi Hidayat, cuman beda bapak dan beda ibu. Mohon maaf saya nggak bisa ada tanya jawab karena saya harus bergeser ke Siti Aisyah, dan kayaknya MOU-nya hanya sampai jam 8 juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Islam yang telah menyampaikan tausiah dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita lebih semangat dalam menjalani ibadah pada bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai. Bapak Ibu jemaah kasihan rahimahumullah, sebelum kita tutup dimohon untuk bisa duduk sejenak. Insyaallah akan ada pengumuman dari kepala sekolah Quran School of Dewan Rasul Jakarta pada Ustazah Umul Imamah, kami persilahkan.